Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wa ba'du. Ibu-ibu, pertama, tidak bosan kita saling mengingatkan untuk senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita sudah mendapatkan berbagai macam kenikmatan yang tidak semua orang bisa memilikinya, Bu. Alhamdulillah kita sehat jasmani dan rohani, imannya juga kuat. Alhamdulillah bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai manusia pemimpin di atas muka bumi. Sholawat, salam, dan berkah semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh pengikut beliau sampai akhir zaman. Ibu-ibu yang saya hormati, izinkan saya di depan untuk kita saling mengingatkan tawasau bil haqqi, saling berwasiat dalam yang benar-benar, wa tawasau bis sabri, dan saling berwasiat dalam sabar dan kesabaran. Ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, mungkin panjenengan sudah pernah mendengarkan sebuah kisah yang sudah tertulis dalam hadis riwayat Imam Ahmad, kemudian derajat hadisnya adalah Hasan, bisa dilihat dalam Syarah Imam Muslim. Kisah ini berasal dari jalur riwayat Thabit Al-Bunani dari Anas radhiyallahu anhu, bahwa dulu itu ada dua orang yang sedang berselisih. Di zaman Rasulullah ada dua orang yang sedang berselisih. Yang satu dia punya tanah yang luas, dan yang satu tetangganya itu punya pohon yang besar. Lah, pemilik tanah ini bertetangga dengan pemilik pohon, yang mana pohon ini ternyata tumbuhnya itu melengkung ke tanahnya tetangga. Ini sudah sangat viral sekali, Ibu, kisah ini. Ya, jadi dua sahabat ini akhirnya bersengketa. Kenapa? Karena si pemilik kebun, si pemilik tanah ini, bahasa kita itu tanah, gitu, sehingga ada tanah ini punya karep ingin mendirikan bangunan atau ingin membuat rumah di atas tanahnya. Lah kok gara-gara ada pohon ini juga bisa nanti rumah itu pohonnya ditumpuk ke atas. Lah ini ada pohon yang mentiung ke atas tanah saya ini. Akhirnya sahabat ini menemui Rasulullah. Ya Rasulullah, ini si pemilik pohon ini pohon kurmanya itu Rasulullah tumbuh masuk ke kebun saya, katanya si pemilik kebun. Sedangkan saya akan membangun tempat tinggal di atas tanah saya. Tolong ya Rasulullah, perintahkan kepada si pemilik pohon tersebut untuk memberikan pohon kurma itu untuk bisa saya tebang. Itu maksudnya apa? Jadi adabnya para sahabat terdahulu itu didahulukan daripada emosinya. Nah, kalau kita sekarang mungkin emosi balik. Itu tanah-tanahku dewe, wite-wite riko, saya panggilkan penebang pohon digaji mesin. Itu kalau kita. Lah akhlaknya para sahabat terdahulu itu ternyata diatur. Jadi ada adab di atas ilmu. Jadi nyun sewu Rasulullah nyun tulung pohon. Jadi kalau sahabat dulu ada permasalahan apa-apa itu mesti lapornya ke Rasulullah. Kemudian Rasulullah pun setuju. Akhirnya si pemilik pohon tadi dipanggil. Pemilik pohon, berikan saja pohon kurmanya sampean itu kepada si pemilik tanah. Nah, kelak sampean akan mendapatkan ganti pohon kurma di surga. Kurma itu sekali dibuat, masya Allah, banyak buahnya. Apalagi nih kurma yang kita tahu ya, kurma muda. Itu kan bisa dipakai untuk, kalau sekarang kita itu terapi kehamilan. Nah ini malah ada lebih mahal lagi. Apalagi kurma ajwa juga yang hitam, mungil, bunder-bunder itu. Nah itu kan lebih mahal harganya daripada kurma yang biasa. Gak mau ini yang punya pohon ini. Jadi ada tawaran nanti diganti oleh Allah dengan pohon kurma di surga. Itu gak mau Rasul saya katanya. Akhirnya
sampai kepada yang namanya Abu Darda. Abu Darda ini dengar berita itu, ada dua sahabat bersitegang masalah tanah dengan pohon. Wadah, ini peluang besar yang kata Abu Darda. Peluang besar ini, tawaran Rasulullah ini sangat agung dan mulia. Ya, jadi sayang kalau saya lewatkan begitu saja, itu kata Abu Darda. Akhirnya Abu Darda, gak nunggu lama, saya akan menemui si pemilik pohon, katanya. Saya akan bernegosiasi. Jadi ngenyang bahasa kita ini, menawar, gitu ya. Jadi si Abu Darda ini menawar kepada si pemilik pohon. Mas, kalau bahasa kita itu nih, Mas, bagaimana kalau sampean tukarkan pohon kurma sampean ini dengan tanah saya, katanya. Padahal Abu Darda ini terkenal, Bu. Terkenal di mana-mana. Tanahnya itu, Bu, isi di dalam tanahnya 600 pohon kurma. Bayangkan. Jadi saking peluang besarnya, Bu. Rasulullah ngomong dewe loh, Rek. Rasulullah ngomong sendiri bahwa nanti diganti dengan pohon kurma di surga. Makanya tanpa ragu-ragu Abu Darda langsung bernegosiasi tadi. Kemudian yang pemilik pohon itu ya kaget, jadi ngomong shock lagi. Mana Abu Darda? Tanahnya itu loh, isinya tanaman pohon kurma 600 batang, masih hidup, masih banyak buahnya lebat. Itu ditukarkan dengan yang hanya satu pohon. Lalu aku sih keuntungan, katanya. Akhirnya dengan senang hati ya, yang pemilik pohon itu langsung mengiyakan. Oke, deal. Bahasa sekarang ya, bahasa kita. Deal. Saya menerima tawaran sampean Abu Darda. Ya, akhirnya Abu Darda saking bahagianya ketika itu juga langsung menghadap kepada Rasulullah. Ya. Wahai Rasulullah, saya sudah menukar pohon kurma yang mentiung tadi dengan tanah saya, ya Rasulullah. Jadi sekarang saya serahkan pohon yang mentiung ini kepada engkau, ya Rasulullah. Silakan untuk diberikan pohon kurma ini kepada si pemilik tanah, kata Abu Darda. Ya, jadi ngomong gitu itu sambil bahagia sekali, Bu. Kalau kita gitu, Bu, tanah sakono boe, Bu, tanah yang begitu lebar, pohonnya pohon kurma 600, ya kalau kita gitu mending ditawar 10 saja, gitu ya. Satu pohon tak tukar 10 pohon kurma, itu mungkin kita nih. Tapi Abu Darda enggak, karena sudah dengar Rasulullah sendiri yang ngomong, beliau memanfaatkan peluang itu dengan segera. Rasulullah pun mengatakan, Masya Allah, di bahasa kita, ya Allah, mungkin. Rasulullah berkata, alangkah banyaknya kelak batang kurma milik Abu Darda di surga. Kata Rasulullah, diulang-ulang, ya Allah. Kita kata, ya Allah, dan ya, begitu banyaknya nanti akan dikembalikan oleh Allah di surga. Akhirnya ketika itu Abu Darda semakin senang, Bu, dapat kabar gembira dari Rasulullah. Kemudian Abu Darda pulang, kemudian menemui istrinya, ya. Kemudian bercerita tadi panjang lebar kepadanya. Kemudian istriku, kita keluar dari kebun ini, dari tanah ini, karena aku sudah menjual tanah ini dengan pohon kurma masuk di surga. Istrinya nyaut, Bu, jenengan katanya nyaut di jenengan. Mana uangnya mungkin gitu, Bu, kalau bahasa kita sekarang gitu, Bu. Loh, sudah dijual, mana uangnya gitu gitu. Ternyata si istri setuju, Bu. Lain dengan saya mestinya, kalau saya juga akan setuju. Ternyata si istri setuju. Ini adalah, kata istrinya ya, ini adalah jual beli yang sangat menguntungkan. Istrinya ngomong gitu. Ini bisa panjenengan baca di dalam hadis riwayat Ahmad, ya, di dalam syarah Imam Muslim. Nah, ternyata kisah ini, cerita ini adalah menjadi asbabun nuzul atau sebab turunnya ayat dalam surat Al-Baqarah ayat 245. Ini dibacakan ibu satu apa saya saja yang bacakan, Bu? Wonten sing purun membacakan surat Al-Baqarah ayat 245. Napa dibaca bareng-bareng? Napa kula sing membaca? Putra kawan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man dzalladzi yuqridu Allaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Artinya, man barang siapa, man dzalladzi barang siapa yang yuqridullaha, yang meminjami Allah, qardan dengan pinjaman, hasanan yang baik,
fayudha'ifahu, maka melipat gandakannya lahu bagi pinjaman tadi, adha'afan, ganti berlipat-lipat, katsiran, banyak. Wallahu, dan Allah yakbidu, akan menyempitkan, wayak sudu, dan melapangkan. Betul tak Bu? Artinya apa? Wayak bidu itu menahan, wayak sudu dan melapangkan, wa ilaihi, dan kepada nyalah turja'un, kamu akan dikembalikan. Dari kisah ini dan dari Al-Baqarah ayat ke-245 ini Bu, ada pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, ini jelas kisah ini adalah menceritakan tentang yang namanya sedekah. Ibu nggih. Jadi kalau dalam tafsir Jalalain itu nggih, termasuk juga tafsir Ibnu Katsir, sedekah itu adalah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala 10 hingga 700 kali lipat, bahkan bisa lebih. Itu sedekah. Jadi kalau lihat dari ayat dan juga kisah tersebut, lihat ayat dan kisah tersebut bahwa sedekah itu adalah pinjaman kepada Allah. Nek jenengan pinjaman kepada orang Ibu 100, jawabannya 100. Tapi kalau pinjamannya itu kepada Allah 100, kembalinya berapa? Bisa jadi 10.000, bahkan bisa jadi lebih. Itu pinjaman kepada Allah. Makanya pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah yang pertama, sedekah. Yang kedua, dari sikap Abu Dardah tadi, pelajaran yang bisa kita ambil adalah dengan bersegera beramal soleh tanpa menunda. Pumpung tasih sehat dan urip. Kenapa? Karena ada yang baru saja berjumpa dengan kita pagi jam 9 tadi sudah dipanggil oleh Allah. Ada ya adik kita yang tadi masih sehat walafiat, jam 9 sudah kepanggil Allah, wafat di tadi Bu, di utaranya rel kereta api tadi. Ada adik kita baru lulus SMK kelas 3 kemarin. Penjenengan sudah dengar tadi. Itu karena kecelakaan pada siapa Mas Bu? Nah ini, jadi dari kisah tadi, ayo kita segera beramal, nggak usah nunggu besok nek soge, gitu nggih. Kalau miskin, ya kita pakai sedekah yang sebisanya kita, karena sedekah kan tidak apa Bu? Sedekah kan tidak harus yang besar, tidak harus nunggu kaya, tidak harus nunggu kalau sudah kerja. Bu, saya kan ibu rumah tangga, apa yang saya sedekahkan? Nah, kita kan sudah dapat ilmunya nih Bu. Kalau sedekah itu ada yang sangat ringan. Apa Bu? Yang sangat ringan, tersenyum. Ada lagi yang ringan, atasnya tersenyum, tetapi berat di timbangan. Contohnya subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Jadi kan sampun gak ada ilmu nih, monggo diamalkan. Ada yang naik lagi derajatnya, sedekah yang kekal. Namanya kalau kita ingat-ingat bahasanya itu sedekah kekal, sedekah yang tahan lama, itu namanya sedekah jariyah, sedekah jariyah, berupa materi yang barangnya tahan lama, uang dilupakan dengan barang dan seterusnya. Contohnya misalkan, Bu, kalau panjenengan lihat saya seperti sekarang ini misalnya, gonta ganti dulu. Kalau setiap ketemu ganti bajunya, jangan dikira Bu, baju ini itu bisa beli sendiri. Nek saya belum punya uang, tak pilih uang saya tak pakai untuk yang kebutuhan primer saja Bu. Baju itu sudah, kalau menurut saya sudah nggak primer lagi. Tapi dilarang, padahal ini doa saya Bu. Ya Allah, pengen saya baju kan nggak buat. Ternyata Bu, wonten seragam, seragam macam-macam. Nek sudah pernah jadi guru, seragam ada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, seragamnya sendiri. Jadi lemari 3 di rumah saya itu paling banyak adalah pakaian saya. Itu belum yang dikasih orang. Makanya kalau sebisa mungkin misalkan isi seperti ini Bu, itu saya ganti Bu, ganti baju maksudnya. Kenapa? Supaya yang memberi saya itu manfaat ini pakaiannya. Ini sudah kejadian loh Bu. Saya memberikan pengingat kepada panjenengan, maka pakaian yang saya pakai ini diberi siapa? Orangnya dapat pahala Bu. Makanya saya gonta ganti. Bukan saya kemennya sugih Bu. Bukan Bu. Kalau bisa milih gitu nggak punya banyak kok daripada sedih rasanya nyuci, nyetrika, padahal mestinya kita bersyukur sudah dikasih kok masih mau ngeluh. Tapi masalahnya bukan itu yang jadi masalah, karena kebanyakan itu juga tidak baik. Saking bingung saat ada gini, ya Allah, niat saya baik, saya dikasih orang, waktunya memakai tidak ada. Akhirnya saya kasihkan supaya bermanfaatnya masih tadi. Jadi baru tadi saya ombak
lain, saya berikan kepada orang lain. Itu yang kedua. Jadi intinya dalam kisah ini adalah kita bersegera beramal baik karena kematian itu tidak woro-woro. Sampean itu ya, misalnya namanya itu Bastian, meneh jam 5 sore, siap-siap ya, jam 5 sore sampean meninggal. Enak boleh buang lah. Langsung gak nunggu semuanya tak amalkan tak mau boleh. Lah kematian itu buat woro-woro, Bu. Tiang sing seger meger enggak. Lah kok katuan jeglek sampun kapundhut. Niku wonten kejadian ngene, pantura mereka, Bu. Lenggah, sik sanjang, sik sanjang ngantuk aku begitu leye-leye. Beberapa menit kemudian dibangunkan, sudah meninggal dunia. Ini kematian, Bu. Makanya selagi bisa kita beramal, itu ayo jangan ditunda. Kenapa, Bu? Karena ada, jangan lihat dalam surat Al-Munafiqun ayat 10, surat ke-63. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa wa akum minas sholihin. Karena permintaannya orang yang dicabut nyawanya itu pertama-tama itu mintanya pengen balik urip, pengen dihidupkan lagi, wa anfiqu, dan infakkanlah dan sedekahkanlah. Dengan berinfak bisa berupa zakat, karena infak itu adalah termasuk sedekah. Zakat juga sedekah, Ibu. Jadi sedekah itu maknanya sangat luas. Kalau sedekah dengan materi ya itu infak tadi. Kalau sedekah yang sifatnya wajib ya zakat itu. Ini dalam tafsir itu lebih mengarah pada zakat. Wa anfiqu, dan infakkanlah dalam hal zakat mimma, sebagian apa razaqnakum yang sudah direzekikan oleh Allah kepadamu min qabli ayyatiya, sebelum datang ahadakum kepada salah seorang di antaramu al-mautu, kematian. Fayaqulu, maka orang yang tadi kedatangan kematian, Robbi, ya Allah, laula seandainya. Nah, seandainya itu adalah kalau dalam bahasanya tafsir itu, Bu, harapan yang gampang, yang tidak akan pernah mungkin bisa terjadi. Tidak akan pernah bisa terjadi walaupun diusahakan. Karena laula itu adalah seandainya, itu hanya andai-andai. Ya, Bu, akhartani, engkau mau menunda ya Allah ila ajalin, terhadap kematian saya ya Allah. Qaribin, sedikit lagi saja ya Allah, sedikit lagi saja. Jangan matikan saya dulu, saya sebentar, tahan. Seandainya mau nahan seperti itu. Itu kata yang kedatangan kematian. Fa as-saddaqa, maka aku dapat bersedekah dengan mengeluarkan zakat. Wa aku, dan adalah aku minas sholihin, adalah termasuk orang-orang yang berbuat baik ya Allah. Terus pokoknya ini mau meninggal ya Allah, jangan cabut saya dulu nyawanya ya Allah. Nyawa saya jangan dicabut dulu, izinkan saya hidup lagi dulu. Saya tak berzakat, saya tak bersedekah, saya tak berinfak, dan saya akan termasuk orang yang berbuat amal soleh. Ini dalam Al-Munafiqun ayat 10. Kalau dalam tafsir Jalalain ada Ibnu Abbas itu mengatakan minas sholihin itu termasuk zakat dan haji. Jadi orang yang ketika didatangi oleh kematian itu pengennya itu bisa dihidupkan lagi sebentar saja supaya bisa berzakat dan berhaji. Jadi kalau zakat kategori sedekah, haji kategori ibadah yang sifatnya wajib tapi bagi yang mampu. Bu, itu dalam surat Al-Munafiqun ayat 10. Kemudian pelajaran yang bisa kita ambil yang ketiga adalah dari Abu Darda, sikap Abu Darda tadi. Abu Darda tadi berarti berilmu itu diimbangi dengan beramal. Jadi kalau ada istilahnya, al ilmu bila amalin kasyajaru bila tamarin. Ilmu itu kalau nggak diamalkan ibarat pohon yang nggak ada buahnya, sepet, Bu. Masa dengan jange punya kayu lah, semuanya Bu bisa dipakai ya, tapi manfaatnya lebih besar ketika ada buahnya. Makanya apa yang harus diimbangi, ilmu diimbangi dengan amal yang bagaimana? Contohnya dengan bisa lihat dalam Quran surat Al-Maidah ayat 85. Itu jadi ikhlas. Jadi dari kisah tadi itu berarti Rasulullah itu mengajarkan ilmu ikhlas. Maksudnya ngoten, Bu. Jadi beliau memanggil dulu dua sahabat tadi mengklarifikasi itu adalah tidak lain adalah supaya ilmunya
ikhlas itu muncul. Itu yang pertama. Jadi ilmu diimbangi dengan amal. Yang kedua, musyawarah. Tadi Rasulullah nggak langsung memutuskan ini ya oke, ini oke, enggak. Tetapi ketika tadi dengan si pemilik kebun juga dipastikan dulu ada musyawarah, dengan pemilik pohon juga ada musyawarah. Ketika dilapori Abu Darda yang tadi yang tadi mengganti pohon dengan kebun yang ada 600 kurmanya, itu juga dengan proses musyawarah. Bisa dilihat Quran surat Asy-Syura ayat 38. Kemudian dari kisah tadi itu mengamalkan ilmu adalah ilmu etika bertetangga. Berarti secara tidak langsung Rasulullah mencontohkan kalau bertetangga itu gak harus langsung yang penting hak saya, bukan, tapi juga mempertimbangkan berbagai kemaslahatan, mempertimbangkan kebaikan-kebaikan antara tetangga satu dengan tetangga lain. Itu ilmu yang harus diamalkan, termasuk ilmu agar tidak mengambil hak orang lain alias zalim. Jadi kalau zaman sekarang tuh banyak orang yang nggak ikut punya hak, tetapi ikut mengurusi dan merasakan mengambil alih padahal bukan haknya. Ini tadi makanya Rasulullah nggak langsung mestikan ini kebunmu, ya sudah potong saja kebun sampean, pohon ini mengganggu kebun sampean, potong aja, nggak langsung begitu Bu. Kenapa? Karena ini ada dua hak yang harus tetap dijaga. Jadi supaya keduanya bisa sama-sama ridho. Yang keempat, pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah tadi adalah bahwa Rasulullah itu ketika memutuskan sesuatu itu berdasarkan wahyu Bu. Jadi beliau itu nggak asal keinginan sendiri, tetapi ada wahyu dari Allah. Jadi tugas kita apa? Tugas kita adalah taat dan patuh kepada Allah dan Rasulullah sebagai bukti cinta kita kepada Allah dan Rasulullah. Jadi Allah menyuruh begitu, ya kita kerjakan begitu. Yang terakhir Bu, pelajaran yang bisa diambil dari kisah cerita pemilik kebun dan pemilik pohon tadi dan Abu Darda tadi, yang kelima adalah istri mendukung keputusan suami. Jadi tadi kan tuh Abu Darda datang istrinya, lah begitu tahu duduk permasalahannya, si istri itu mendukung. Kenapa? Karena ketika Allah dan Rasulullah sudah butuh dan memanggil, maka tidak ada alasan untuk menolak. Justru malah istrinya tadi menunjukkan kegembiraannya, suami bisa beramal yang besok nanti di surga dapat pohon kurma segitu banyaknya Bu. Pohon kurma itu bisa tumbuh di atas tanah Berarti kalau 600 pohon kurma itu miliknya Abu Darda, otomatis tanah yang ditumbuhi oleh pohon kurma itu juga miliknya beliau. Lah karena satu kebaikan itu pahalanya dilipat gandakan bisa 10 sampai 100, kita anggap saja 10. Berarti 600 pohon kurmanya Abu Darda akan diganti oleh Allah menjadi 6.000 pohon. Sak tanah itu. Maksud ada tak orang beli pohon yang berdiri di atas tanah, kemudian tanah tidak saya jual, pohonnya saja. Beda kalau kayu, jadi pohon berdiri jelas sak tanah. Lah berarti beliau punya tanah yang sangat luas di surga, alangkah enaknya Bu. Jadi dari kisah ini kita bisa menarik kesimpulan bahwa Rasulullah itu sudah meninggalkan warisan yang sangat luar biasa Bu. Tidak cukup dalam Al-Quran, tapi dalam hadis ini yang bersambung kepada Al-Quran juga. Karena ayat ini muncul karena adanya peristiwa di hadis ini. Al-Baqarah ayat 245, nanti bisa kita pelajari lagi di rumah. Ibu semoga bisa menginspirasi kita agar hidup itu lebih mengarah kepada mencari ridho Allah. Jika kita ini sekarang kurang baik, ya kita berusaha supaya baik, Ibu. Jadi kita harus menyiapkan diri untuk kehidupan kita yang abadi besok di akhirat. Persiapan kita menuju ke kehidupan yang abadi di akhirat. Yang pertama tadi kita harus taat dan patuh kepada Allah dan Rasulnya. Bisa dilihat dalam Quran surat An-Nisa ayat 13. Kemudian yang kedua, kita bersedekah, menyeru kepada kebaikan dan mengadakan perdamaian di antara manusia. Ini tadi sejalan dengan hadis tadi Bu. Jadi hadis tadi isinya 3 ini. Bersedekah, mengajak kepada kebaikan dan mendamaikan manusia. Yang tukang mendamaikan tadi, yang bagian mendamaikan adalah Rasulullah. Yang ketiga adalah ikhlas dalam beramal. Jadi
dalam Quran surat Al-Maidah ayat 85 bisa kita pelajari kembali. Kalau beramal itu harus dengan ikhlas karena Allah. Yang keempat, untuk persiapan kita ke alam akhirat adalah mendirikan sholat dengan khusyuk, ya Bu. Ada surat Ar-Ra'd ayat 22. Yang kelima, kalau kita ada salah dosa, kita segera bertaubat. Okay? Itu perintah Allah dalam Quran surat Maryam ayat 60. Yang keenam, kita harus selalu ingat untuk menunaikan zakat. Zakat ini sedekah yang sifatnya wajib. Okay? Kemarin sudah kita bahas bersama, itu zakat fitrah dan zakat mal. Kalau zakat fitrah itu yang lebih kuat itu adalah memakai makanan pokok 2,5 kilo, tapi ada ulama yang mengatakan 2,8 kilo. Ada juga yang mengatakan 3 kilo. Kita kalau mengeluarkan untuk membersihkan itu zakat, ya kita ambil yang paling tinggi saja 3 kilo, okay? Supaya lebih aman. Dan itu adalah makanan pokok sesuai dengan yang kita makan sehari-hari. Ada juga zakat mal, zakat membersihkan harta benda kita. Kemudian yang ketujuh, untuk mempersiapkan kehidupan kita di akhirat, kita juga perlu untuk sabar dalam menghadapi kehidupan ini. Kalau saya sendiri, saya membacakan buku, saya sendiri belum tentu sabar. Kenapa? Karena saya juga masih berproses menjadi orang yang lebih baik dari hari kemarin. Jadi mungkin kalau yang dengan mandinya itu, paling ya dulu sudah, wah, bukan pun saya juga berproses. Semua manusia berproses. Makanya karena berproses tidak ada istilah mengolok-olok. Semua itu berproses, Bu. Jadi kita sebisa mungkin ada orang yang kerudungannya Bu masih belum bisa menutup seperti kita misalkan. Itu ya jangan disalahkan, namanya semua berproses, Bu. Gitu. Karena ada yang cuma kalau dulu saya kecil, kerudungnya itu segitiga kemudian gini, upaya saya kayak gini. Ini pas saya kecil, saya berkerudung kayak gini. Jadi sambil matung, bahasa sana matung. Di sini matung pakai pacul kecil mungkin. Di sini nggak tahu ada apa enggak. Saya dulu gitu Bu kerjanya, pas kecil. Jadi gitu itu proses Bu. Karena alhamdulillah sekarang saya bisa berkerudung yang utuh. Ya. Jadi sama juga dengan saudara-saudara kita yang mungkin belum bisa langsung sempurna 100% Bu. Karena apa? Yang menilai itu bukan kita tapi Allah. Kita jangan, bukan kapasitas kita untuk menilai orang lain. Yang penting sudah ada etikat baik, alhamdulillah. Perkara nanti bisa lebih bagus, ya kita doakan. Ini namanya hidayah. Hidayah miliknya Allah, bukan kita. Meskipun kita sampai ini moro-moro mengingatkan, kalau Allah belum memberi hidayah, ya mental kalau Bu. Jadi kalau ada orang yang sudah berkerudung, alhamdulillah. Bah itu orang yang jungkir balik, bah itu joget ke atas, itu lain lagi. Ya Bu, bukan kapasitas kita. Tapi kalau kita bisa mengingatkan, ayo kita ingatkan Bu, saya bilang gitu. Ini aku juga ikut di sini agama Islam. Tadi dengan di sini agama Islam semua ada orang berkerudung. Nah itu terus dengan apa saya? Kok tadi dengan saya bingung saya gitu. Sama juga dengan saudara-saudara kita yang lain, misalkan ada yang kadang pakai, kadang nggak pakai, namanya juga hidayah. Ketika pakai imannya naik, ketika nggak pakai mungkin imannya sedang turun. Iman itu naik, turun. Kita saja yang berdoa semoga iman kita naik terus, semoga iman kita kuat terus. Amin Allahumma amin. Baik, kita tutup dari saya. Semoga panjenengan bosan merasa gimana Bu, karena mungkin saya banyak omongnya. Ya, tapi ini dalam rangka Bu saya ngomong itu karena salah satunya juga supaya saya bisa melakukan. Ini saya omongkan, saya nggak ada campur untuk bisa melakukan. Jadi dengan kata lain bisa jadi saya juga masih berproses untuk melakukan. Akhirul kalam, astagfirullah wa barakatuh wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.